Di ruang pertemuan, SMP Negeri 1 Kota Besri dalam keadaan sehat walafiat. Semoga setiap jengkal kita hari ini tercatat sebagai amal ibadah dan semua yang kita upayakan hari ini. Ya, saya alhamdulillah anak saya masuk di SMK, bersyukur kenapa dia selalu memberikan motivasi, memberikan kebanggaan kepada kami sebagai orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini, Ibu dan Bunda Diana Pasari sengaja menghadirkan kalian di kelas ini untuk menggali apa-apa yang menjadi kendala kalian di pembelajaran ataupun ekspektasi ataupun harapan kalian pada sekolah yang ada hubungannya dengan pembelajaran. Oke. Informasi yang pertama yang Ibu ingin ketahui itu, apakah kalian merasa menyenangkan sekolah di SMK Negeri 1 Kota Besri pada saat belajar itu kira-kira ada suasana yang menyenangkan atau tidak? Ya, menyenangkan ya. Oke. Nah, kira-kira hal apa yang membuat menyenangkan? Siapa yang bersedia untuk memberikan tanggapan? Ya. Oke, Komza, silakan. Ya, silakan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, saya dari kelas 11 AKL. Saya menanggapi pertanyaan yang menurut saya, hal yang paling menyenangkan dalam proses belajar di sekolah adalah berbincang kelompok. Karena kita bisa bertukar pendapat dan berdiskusi dengan sekelompok. Terima kasih. Oke, terima kasih Komza. Ada yang lain yang ingin menanggapi misalkan secara spesifik tentang gurunya? Misalkan saya suka diajar dengan guru ini karena guru ini memberikan penjelasan secara jelas misalkan, atau memberikan contoh yang mungkin sesuai dengan kehidupan misalkan. Ada yang ingin menambahkan? Ya, Fitri. Ada yang menambahkan, Fitri? Oke, silakan. Perkenalkan, saya Fitri Diana dari kelas 11. Di sini saya dapat memberikan pendapat. Salah satu aspek yang pertama yaitu dengan belajar. Selama ini saya belajar matematika dan biologi. Sangat menyenangkan karena beliau juga mengajarnya penuh dengan motivasi untuk kami sebagai pelajar dan juga memberikan banyak solusi dalam belajar. Ini dapat kita pelajari melalui internet ataupun buku yang telah saya berikan. Dan Ibu ini memberikan sebuah pelajaran bagi kami sebagai seorang siswa untuk lebih bersemangat pada saat belajar di sekolah maupun pada saat daring. Yang saya terima kasih selamat ini. Ada yang mau bertanya nggak? Intinya gini ya, intinya kamu merasa senang dengan cara-cara guru mengajar di sini dan itu membuat kamu mudah memahami materi gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian selanjutnya, kira-kira apakah kamu mengalami kesulitan pada saat belajar itu? Kamu mengalami kesulitan apa? Misalkan tadi ada yang mudah memahami mungkin karena sekarang mungkin PJJ. Nah, apa kesulitannya? Kemudian pada saat PTM apa kesulitan yang kamu hadapi? Mungkin tugasnya terlalu banyak, hanya tidak bisa membagi waktu dan sebagainya. Oke, silakan yang mau memberikan tanggapan. Oke, Saida, silakan. Perkenalkan, nama saya Nilda Kartika Putri dari kelas 10 AKLB. Saya ingin
menjawab pertanyaan dari Ibu Eti. Kesulitan dalam belajar karena waktu dan pelajarannya terbatas sehingga guru menjelaskan cepat dan kami sulit untuk memahami pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Kadang-kadang itu kan ada tugas kan Bu, kalau misalkan waktunya terbatas otomatis kan sulit untuk dipahami. Kadang-kadang waktunya pulang, istirahat, itu kesulitannya. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Parameternya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bisa memberikan tanggapan yang disampaikan Hendra tadi ya, karena mungkin waktunya itu terbatas karena kita masih PTN terbatas, jadi ya hanya 30 menit, 2 kali 30 menit misalkan. Jadi saat kita menyampaikan guru saat menyampaikan materi itu waktunya terbatas, jadi mungkin belum bisa menjelaskan secara jelas, tetapi terlanjur waktunya sudah habis gitu ya. Nah, terus kemudian langsung memberikan tugas otomatis kita belum paham, tetapi sudah diberi tugas otomatis pasti tidak sesuai jawabannya gitu ya. Itu ya, mungkin yang dirasakan yang lain juga seperti itu ya. Ya, boleh menambahkan ya, silakan. Memang kendala kita pada saat pandemi ini ya, baik itu PTN lebih-lebih PJJ/BDR memang nggak ada yang menyenangkan ya buat kita ya. Pada saat PJJ/BDR tentunya berat dipakai data juga, terus guru terbatas juga menjelaskannya karena kita nggak ketemu langsung ya. Sehingga kalian nggak bisa leluasa untuk bertanya, menjelaskan secara detail mungkin ya. Bapak Ibu guru juga menjelaskannya nggak seperti di papan tulis yang langsung bisa menjelaskan dengan mudah, gitu seperti itu ya. PJJ juga kayak gitu, PTN terbatas. Kalau kita biasanya pulang sampai jam 3 sore, kalau kondisi normal sekarang kita 1 jamnya hanya 30 menit. Sehingga mungkin menjadi kendala kami memahami. Kan Bapak Ibu guru sudah mencoba memberikan pembelajaran blended ya. Jadi ya, misalnya pada saat pembelajaran kalian diberi tugas, ada tugas atau materi, kita disambung. Biasanya ada komunikasi via WA ya. Kalian bisa diskusi juga lewat Google Classroom ataupun ya, dan itu yang harusnya kita manfaatkan dengan maksimal. Terima kasih kepada tim manajemen yang telah memenuhi undangan kami untuk menyampaikan sosialisasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi? Sebenarnya kita semua sudah melakukan Bapak Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Secara tidak sadar Bapak Ibu guru mungkin sudah melaksanakan bagian dari pembelajaran berdiferensiasi itu. Pada saat kita melakukan pembimbingan kepada anak-anak kita yang lemah, itu sudah menjadi bagian dari pembelajaran berdiferensiasi yang kita lakukan. Mengupas lebih dalam apa itu pembelajaran berdiferensiasi, kalau kita mengungkap pemikiran Bapak pendidikan kita nih Bapak Ibu, Bapak Jajar Bangpara, di sana beliau mengungkapkan bahwa serupa seperti pengukir, seperti pemahat, harus tahu persis dengan jenis kayu, bagaimana cara mengukirnya, dan bagaimana cara membuat ukiran itu menjadi indah. Seperti itu pula kita sebenarnya. Intinya kayak gini Bapak Ibu, jadi seperti yang disampaikan Bu Lili tadi, jadi selama ini kita terlalu memaksakan diri bahwa mengajar, hari ini kita materinya misalkan bahasa Indonesia, materinya debat, sementara saya belum tahu anak-anak itu yang bisa berbicara siapa-siapa, yang tidak suka berbicara siapa-siapa, yang pandai beropini, yang pandai berargumentasi dalam kelas itu berapa orang. Jadi itu sebenarnya sebelum kita masuk kelas, sebelum kita memberikan materi itu kita harus memetakan kesiapan belajar. Jadi anak itu siap tidak dengan materi debat. Jadi sebelum materi debat disampaikan itu sudah disiapkan dulu. Misalkan kita belajar beropini, kemudian kita belajar berargumentasi, kita belajar untuk berbicara
bergantian misalkan. Nah terus kemudian pada saat pembelajaran kita harus memetakan anak itu penjelasan materinya suka yang visual, suka yang melihat, membaca, atau dia suka yang mendengarkan, atau misalkan dikombinasikan dengan video misalkan video tentang debat dicontohkan, terus penyampaian materinya melalui video kalau yang memang suka audio visual. Kalau misalkan yang visual berarti disampaikan melalui PowerPoint atau misalkan melalui materi yang kita bentuk di Canva melalui presentasi pembelajaran dan sebagainya begitu. Jadi itu tadi. Terus kemudian kita harus tahu profil belajar anak ini, gaya belajarnya itu seperti apa. Apakah dia itu memang yang suka berkelompok atau suka yang bekerja sendiri, atau mungkin dia lebih suka itu belajar hanya dengan gurunya, atau mungkin ada juga beberapa siswa itu yang suka belajar itu dengan teman sebaya. Jadi mungkin temannya yang menjelaskan dia baru bisa sadar, jadi bisa paham, jadi bisa menerapkan menggunakan seperti role gitu ya. Jadi ada yang berperan sebagai guru misalnya. Nah, terus kemudian diferensiasi itu sebenarnya dibagi dalam 3. Jadi diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, yang diferensiasi konten itu menyangkut dengan isi. Jadi bagaimana kita menyampaikan, cara kita menyampaikan materi tadi gitu ya. Terus kemudian proses itu bagaimana siswa bisa belajar. Kita harus memperhatikan apa proses profil siswa, seperti apa anak-anak kita, jadi kita akhirnya bisa menyesuaikan. Nah terus kemudian yang diferensiasi produk itu kita juga bisa menyesuaikan dari profil siswa, dari gaya belajar siswa, dari minat siswa. Anak-anak itu suka nanti mengumpulkan tugas itu dengan cara apa, misalkan dengan bentuk gambar, atau mungkin dalam bentuk presentasi, atau mungkin dalam bentuk podcast, atau bisa juga divideokan seperti itu. Jadi kami ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai pembelajaran berdiferensiasi? Silakan Bu Tati. Kita kan ibaratnya satu kelas itu kan kayak seperti baju, jadi kan mobilnya sama. Nah, cara kita mensiasati ibaratnya kalau kita hendak ngasih biar pas itu biar Pak, biar lebih ya. Pas sesuai dengan Iya, kebutuhan sesuai dengan kebutuhan kebutuhan, hidup iya. tadi Bu Tati. Nggih, bagus sekali pertanyaan Bu Tati, itu menjurus banget dengan bagaimana cara menerapkan pembelajaran. Jadi langkah yang pertama kita lakukan adalah itu tadi Bu Tati, yang memetakan. Jadi memetakan anak bisa dengan cara, pasti kita sudah hafal ya, kalau di kelas kita, kalau kita terutama kelas 10-11 yang sudah lama kita ajar, tentu kita hafal betul mana anak-anak kita yang sudah mempunyai pengetahuan yang cukup dan gaya belajar mereka. Kalau anak itu kalau di luar pelajaran biasanya dia cangkal atau rajin, giat, tapi kalau di dalam dia kurang misalnya kayak gitu, itu termasuk gaya belajar loh Bapak Ibu sebenarnya yang harus kita fasilitasi, karena anak-anak seperti itu kemungkinan mempunyai gaya belajar kinestetik, dia suka belajar di luar, kita layani itu sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Namanya memetakan anak Bu tadi, ibarat kita seorang penjahit baju, kita ukur dulu baju mereka satu persatu sesuai dengan ukuran badannya. Cara memetakannya bagaimana? Bisa kita melihat hasil ulangan sebelumnya, bisa kita menanyakan langsung ke anak, bisa melalui angket. Jadi banyak yang bisa kita laksanakan untuk memetakan tadi Bu tadi. Atau ada anak yang suka dia belajar dengan teman sebaya tadi, seperti yang Bunda Evi ceritakan tadi. Anak mudah nyambung kalau dia dijelaskan oleh temannya, ada yang seperti itu. Jadi kita gali informasi itu di awal, baru setelah itu kita rancang Bu tadi. Baru setelah itu kita merencanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan pemetaan.